Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurnial Munif, Taruna tingkat 4 dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta. Untuk menyelesaikan tugas praktek akhir saya di sini ingin membagikan bagaimana cara untuk budidaya pakan alami cacing sutra tubivex secara buatan. Sebelum menyaksikan video, saya di sini ingin menjelaskan bahwa cacing sutra ini adalah salah satu jenis pakan alami yang sangat dibutuhkan oleh larva ikan, seperti larva ikan konsumsi. Contohnya seperti larva ikan sidat dan larva ikan lele. Selain itu juga, beberapa jenis ikan hias juga sangat menyukai jenis pakan alami ini, seperti ikan lohan dan larva ikan krustasea. Oleh sebab itulah saya ingin menyampaikan bagaimana sih cara untuk melakukan budidaya cacing sutra secara buatan ini. Nah, cek videonya. Pertama-tama, ampas tahu yang akan digunakan diperas terlebih dahulu untuk mengurangi kandungan air yang di dalamnya. Ampas tahu yang akan saya gunakan dalam video ini sebanyak 5 kg. Untuk campuran fermentasi, pertama, siapkan air sebanyak 300 ml air. Kemudian, dicampur dengan E4 sebanyak 1 tutup botol. Setelah itu, tuangkan molase sebanyak 2 tutup botol. Nah, untuk perbandingan yang diperlukan dalam 5 kg ampas tahu adalah 300 ml air, 1 tutup botol E4, dan 2 tutup botol molase. Campuran air, E4, dan molase kemudian diaduk. Nah, langkah selanjutnya, campuran air, E4, dan molase disebar merata di atas ampas tahu. Setelah cairan tersebar merata di atas ampas tahu, kemudian ampas tahu diaduk hingga warnanya berubah menjadi berwarna kecoklatan. Pastikan dalam mengaduk agar semua ampas tahu teraduk secara merata agar hasil fermentasi berhasil. Setelah ampas tahu tercampur merata, kemudian ampas tahu dipindah ke ember atau ke wadah. Jangan lupa untuk sisakan bagian atas ampas tahu karena bagian atas bisa digunakan untuk endapan fermentasi ampas tahu. Kemudian, wadah fermentasi ampas tahu ditutup dengan rapat, tetapi tetap masih bisa dimasuki oleh udara agar hasilnya tetap bagus. Dalam proses fermentasi ampas tahu ini memerlukan waktu minimal 5 hari agar fermentasi yang didapatkan dapat maksimal.
Setelah fermentasi ampas tahu terbuat, kemudian sebelum ampas tahu diletakkan ke dalam nampan budidaya, ampas tahu dijemur terlebih dahulu selama kurang lebih 1 hingga 2 jam agar kandungan oksigen di dalamnya berkurang. Dan saat diletakkan ke dalam nampan, ampas tahu tidak mengendang di atas sehingga dapat masuk ke dalam saluran air. Saat memasukkan fermentasi ampas tahu ke dalam nampan, pompa air dimatikan agar ampas tahu tidak tercerai dan diamkan selama beberapa saat agar ampas tahu dapat mengendap di dasar. Karena apabila pompa air tetap hidup, ampas tahu bisa masuk ke saluran dan hingga masuk ke bawah. Kemudian, cacing sutra siap ditebar di setiap nampan untuk dibudidaya. Dan selain ampas tahu, cacing sutra diberi makan dengan daun sayuran kol sebagai bahan pakan cacing sutra karena dapat mengurainya. Dan untuk panen pertama, budidaya cacing sutra memerlukan waktu minimal 3 minggu agar cacing sutra dapat beradaptasi terlebih dahulu. Setelah cacing beradaptasi, cacing dapat dipanen selama 2 minggu sekali. Cukup sekian video budidaya cacing sutra menggunakan media ampas tahu kali ini. Nantikan tayangan yang lebih baik lagi selanjutnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.